Yes, Bunda, balik lagi dengan aku, Renia dan Dokter Nova. Nah, sekarang kita masuk di segmen yang ketiga nih Bunda-Bunda semuanya. Tadi kita udah bahas soal bleaching, ya Dok ya. Nah, sekarang di segmen ini aku mau fokusin pertanyaanku tentang veneer. Oke. Nah, veneer itu sendiri apa dan treatmentnya tuh seperti apa sih Dok? Veneer itu adalah sebuah material yang untuk melapisi gigi. Oke. Jadi bahannya bisa macam-macam, ada pilihan bahannya dan ada pilihan warnanya. Kita sebagai dokter gigi sebaiknya menyarankan apa yang terbaik buat pasien, dan pasien juga harus berkonsultasi lebih detail mengenai masalah veneer. Jangan langsung asal, "Dok, aku mau pasang veneer." Terserah mau kayak gimana, pokoknya putih. Jangan kayak gitu, karena bagaimanapun kita punya beban mental juga kan. Sebagai dokter gigi kan pasien akan membawa si hasil kerjaan dan karya kita ke depan orang lain kan. Jadi kalau bisa pasien itu ditanya, sebenarnya apa nih tujuannya mau pengen veneer? Aku pengen putih. Putih mau coba nggak whitening dulu? Kalau whiteningnya udah tercapai, ya udah, nggak usah veneer. Karena veneer itu prosesnya adalah seperti ini. Jadi dia diambil dulu nih, lapisan tipis bagian depan emailnya diambil, dikurangin atau dibor. Jadi dibor, diambil lapisan tipisnya, kemudian dicetak giginya, dikirim ke lab. Oke. Nanti dari lab akan dapat tuh hasilnya, baru dipasang giginya. Itu kalau indirect veneer, kalau veneer yang tidak secara langsung. Kalau veneer yang direct, biasanya langsung dipakein tambelan di giginya, tambel per gigi. Tapi itu juga harus dilihat penyesuaian antara bagian tepi veneer dengan gusi harus benar-benar sesuai. Jangan sampai itu berlebihan, jangan sampai antar giginya rapet-rapet nggak bisa dilewatin dental floss. Yang terjadi adalah makanan nyelip lewat belakang jadi bau mulut dan gusinya jadi radang dan gampang berdarah pastinya gitu. Jadi tuh hanya bagian depan gigi aja yang dikasih lapisan itu ya Dok? Iya, Tidak jadi sampai ke semacam belakang? soft lens, benar-benar semacam soft lens. Jadi benar-benar oke. dipasang di ada alat gitu, tinggal ada sementasinya, ada bahan sementasinya yang nempel ke giginya. Tek 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 tek, dan itu bentuknya disesuaikan dengan kepengenan si pasien. Aku pengennya bentuknya seperti ini, warnanya misalnya warnanya kayak gini nih Dok, gitu. Sebentuk-bentuk giginya pun bisa request ya? Bisa Pasien itu request. Jadi misalnya, pentingnya komunikasi antara dokter gigi, antara pasien dan orang lab itu harus terjaga banget. Artinya apa? Supaya nggak salah. Iya, supaya nggak salah nih. Pasien pengennya kayak gini. Biasanya kalau saya datengin orang labnya. Oke. Nih pasien maunya kayak gini nih. Jadi kita ngobrol bertiga di situ. Apa nih treatment yang paling baik buat pasien? Biasanya kita bikin dummy-nya dulu, mock up-nya dulu. Kita cetak, kita kirim ke lab atau kita bikin langsung di saat itu juga. Nih, mau nggak giginya kayak gini? Ini yang sesuai dengan ekspektasi dan kepengenan kamu nih, gitu. Oh enggak deh Dok, kayaknya di mulutku enggak deh. Nah, kita kurangin nih, mana yang mau dikurangin gitu. Nah, kalau udah jadi, udah sesuai, kita cetak lagi, kita aplikasikan di mulut pasien. Ini masih dalam bentuk temporary. Oke. Oh oke nih Dok, aku mau. Ya udah, baru kita kerjain sesuai dengan Yang dia prosedurnya. Jadi diasah dulu giginya dan sebagainya. Ataupun kalau tanpa pengasahan, giginya jadi tebel-tebel. Oh. Jadi kan ada, aku mau veneer tapi aku nggak mau diasah. Ada tuh yang langsung ditempel-tempelin. Ada memang. Tapi jadinya giginya jadi, kan memang gigi kita udah tebel. Nah, ada lapisan lagi di depannya. Kalau diasah kan berarti kita material itu untuk mengisi bagian yang diasah. Oke. Gitu. Nah kalau pasiennya nih udah melakukan veneer, ada treatment khusus nggak setelah dia melakukan proses veneer itu Dok? Oke, jadi yang pertama kalau saya sarankan untuk pasien-pasien veneer, pembersihan tiap 3 bulan sekali. 2-3 bulan sekali malahan. Membersihkan karang Pembersihan gigi. karang gigi. Oh, oke. Mungkin ada makanan-makanan nyelip, kemudian kita lihat gusinya juga bagus atau enggak, karena kan gusi yang sehat adalah gusi yang warnanya pink, bukan warnanya merah. Kalau warnanya merah berarti otomatis dia ada suatu kepenyakitan atau entah itu keselip makanan dan sebagainya, itu bikin jadi gusinya meradang atau infeksi atau inflamasi namanya.
Nah, kalau misalnya udah seperti itu, biasanya tiap 2-3 bulan sekali kita kontrol, kita bersihkan, kemudian kita semprotkan misalnya untuk airflow atau yang spa gigi dan sebagainya itu untuk membersihkan si kotoran-kotoran yang di antara celah-celah gusinya. Nah, setelah itu biasanya supaya finirnya nggak gampang pecah, biasanya saya sarankan untuk pasien-pasien menggunakan night guard. Night guard itu dia dipakainya tiap malam pas mau tidur. Biasanya ada kebiasaan pasien yang pada saat tidur dia punya kebiasaan greget-greget, itu gampang bikin finirnya pecah, chipping. Nah itu biasanya kalau saya sarankan sih malam aja pakai si night guard. Night guard itu kayak yang dipakai sarung tinju kayak tinju itu, tapi dia bentuknya lebih tipis dan lebih empuk. Jadi dia pada saat tidur dia lebih nyaman dan finirnya juga jauh lebih aman. Gitu. Nah kemudian kalau pembersihan gigi ya memang sikat gigi harus rutin 2 kali sehari. Terus kalau bisa kumur-kumur dengan air garam anget itu mesti dilakukan. Jadi biar gusinya bagus, giginya tetap sehat. Karena kan ya bagaimanapun finir kan buatan manusia ya. Kalau saya bilang pasti kalau kita nyelip makanan dikit dan itu nggak bersih banget pasti akan jadi masalah. Gitu. Jadi saya sarankan sih itu. Itu bisa tahan berapa lama tuh dok? Kalau finir sih seumur hidup sih. Itu seumur hidup. Proses pemutihan gigi yang bisa tahan sampai dengan seumur hidup. Makanya kan dengan berbagai macam aku pengen bentuk kayak ini, pengen itu, ini. Biasanya saya kasih pengertian ke pasiennya, apakah pasiennya udah siap dengan bentuk gigi seperti itu di usia yang nanti lanjut gitu. Karena kan pasti si gigi itu akan menetap tuh di gigi, si finir itu akan menetap di giginya dia sampai seumur hidup dia, kecuali kalau ada yang pecah baru kita gantikan yang baru. Tapi gitu. Ya namanya ngikut usia ya dok ya, pasti kan ada tuh gigi putus, bukan putus, apa sih istilahnya? Copot, gigi copot. Itu finir berlaku sama kan hukumnya? Berlaku sama, tapi kan biasanya pada saat sebelum finir itu ada namanya pre-treatment finir. Jadi kalau ada kerusakan tulang kita rawat dulu, kalau ada kelubang gigi kita rawat dulu. Jadi menghindari yang namanya infeksi, kemudian giginya jadi copot, jadi tanggal dan sebagainya. Dan itu kan makanya perlunya kita datang ke pasien datang ke dokter gigi tiap 2-3 bulan sekali untuk ngecek itu semua. Jadi menghindari yang namanya tiba-tiba finirnya kalau finirnya tiba-tiba copot masih memungkinkan. Tapi kalau giginya copot, nah itu yang kita hindarin sejak awal. Tapi kalau finir copot masih ada kemungkinan karena kan mungkin sementasinya kurang bagus ataupun juga makannya pasiennya juga berantakan, itu juga bisa ngaruh. Gitu ya. Jadi bisa bertahan seumur hidup. Asal ya itu tadi ngikutin beberapa aturan yang ada dan itu mesti dikonsultasikan ke dokternya bahwa memang gigi bentuk seperti itu dan warna seperti itu tuh adalah untuk long lasting gitu. Kalau dia bisa sih nanti aku kalau mau natural mau warna yang lebih putihnya lebih turun lagi bisa, tapi ya mesti ganti baru finir lagi. Tidak bisa yang itu dibentuk supaya jadi dibentuk, diwarnain terus jadi bikin lebih warna putihnya lebih turun sih enggak. Ya prosesnya proses awal lagi ya, kayak dokter bikin awal pertama kali gitu. Seandainya bunda-bunda tahu ya kalkulasi dengan kalkulator itu berapa. Makanya besok ke dokter gigi bun, tanya. Makanya kita pemberian edukasi ke pasien itu penting sekali. Tidak cuman kita sebagai dokter gigi tidak bisa yang asal-asal langsung misalnya, oh ya udah finir. Memang uangnya gede tapi tanggung jawab moral kita juga seharusnya jadi panduan buat kita juga gitu untuk mengerjakan hal tersebut. Jadi kita kasih pengertian ke pasiennya bahwa memang finir tuh sudah ada bagian gigi yang diasah, kemudian itu bertahan dalam jangka waktu yang lama. Kalau warnanya memang nggak mau natural, ya dia harus siap dengan konsekuensi itu semua gitu. Luar biasa, saya deg-degan loh hari ini sama dokter Novan. Aduh, ngobrolku tuh deg-degan.
Tapi kadang-kadang ada yang perpaduan, misalnya ada gigi yang di veneer, ada gigi yang di crown, ada gigi yang di whitening dalam satu mulut. Jadi dia nggak semuanya whitening, karena memang kita harus pilih skala prioritas mana nih yang penting untuk veneer. Kalau semuanya nggak penting untuk veneer, dengan whitening aja cukup gitu. Kita biasanya kasih pengertian itu sih. Jadi jangan sampai pasien, aku nggak dikasih tahu tuh, aku nggak di itu. Nah kadang-kadang edukasi ke pasiennya mungkin juga kurang, ataupun pasien juga nggak bertanya gitu. Nah tadi tuh kan Bun kita membahas tentang bleaching dan veneer ya. Nah sekarang dokter buat bunda-bunda nih yang di rumah, ya mungkin besok-besok kalau mereka akhirnya ke dokter pengen udah tahu harganya nih kan ya, jedar gitu kan dok. Kalau mereka tetap punya keinginan aku pengen putih nih gigi, tapi tanpa melakukan proses bleaching dan veneer, apa bahan alami apa yang bisa dibikin sama bunda-bunda di rumah untuk memutihkan gigi mereka? Oke, sebenarnya bahan alami sih kalau saya bilang sih, kalau untuk putih saya bilang enggak. Selalu kita harus menggunakan bahan kimia untuk memutihkan giginya. Tapi untuk mempertahankan supaya nggak lebih kuning bisa, itu. Karena kalau sebenarnya dari kuning pengen jadi putih dengan bahan alami, kalau saya bilang sih meskipun kita pakai pasta gigi merek apapun dengan hidroksen peroxide yang biasanya di pasta gigi sih nggak mungkin konsentrasinya akan sebesar kalau kita whitening sih. Itu juga nggak akan bisa sih kalau menurut saya. Itu cuman ya untuk bersih aja dan pasien di pikirannya oh udah putih gitu. Tapi sebenarnya kalau supaya nggak lebih kuning ya itu tadi dengan pembersihan karang tiap 3-4 bulan sekali atau 4-6 bulan sekali. Kemudian sikat sebenarnya pasta giginya juga mesti disesuaikan. Artinya pakailah pasta gigi kalau memang pengen putih, nggak apa-apa sih pakai pasta gigi yang ada bahan kandungan whiteningnya, karena dia walaupun sekecil apapun dia tujuannya sih untuk stabilin aja, untuk menstabilkan, bukan untuk memutihkan. Kalau bahan-bahan alami ya saya pikir sih nggak ada sih, nggak ada. Ya. Gitu. Berarti cuma itu aja dong dok, pasta gigi, pilih pasta gigi yang pasta gigi yang tepat, terus pembersihannya juga mesti dilakukan secara rutin. Ya, yang penting check up rutin. Kadang-kadang orang berpikir ini kok gigiku kuning banget ya gitu, padahal sebenarnya dia ngerokok, dia minum teh, dia kan jadinya jadi stain warna kuning di giginya. Tapi setelah dibersihkan dengan yang namanya airflow tadi yang saya bilang, pembersihan itu atau spa buat giginya. Itu jadi putih lagi gitu. Jadi memang harus benar-benar dilihat apakah memang penting atau enggak gitu untuk proses whitening, veneer dan sebagainya. Makanya buat ibu-ibu harus benar-benar dipikirkan secara matang, jangan sampai asal-asal ngikutin tren atau mode yang akhirnya justru menjerumuskan jadi giginya jadi rusak gitu. Iya, yang tadinya udah nggak apa-apa gitu ya dok, jadi ya, makin gara-gara ikut-ikutan gitu. Ya, jadi bunda bijaklah sebelum mengambil keputusan. Walaupun ya sih emang cantik bun, ya kan ya cantik ya dok ya. Ya ampun dokter, 30 menit loh, nggak terasa kita ngebahas soal veneer dan bleaching. Gimana bunda? Mudah-mudahan informasi yang sudah disampaikan oleh Dr. Novan tentang veneer dan bleaching menambah knowledge-nya bunda ya. Dan kalaupun mau melakukan veneer dan bleaching, ya seperti dokternya sendiri aja bilang, bijak dalam mengambil keputusan. Jangan gegabah, jangan hanya karena ikut-ikutan teman atau tren gitu. Nah, sampai juga kita di penghujung acara persembahan untuk Bunda episode kita kali ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode yang berikutnya dengan tema dan topik yang lebih menarik. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya Bunda ya. Dan tidak bosan-bosan aku mengingatkan Bunda, jangan lupa 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Stay positive and stay healthy ya dok ya. See you, bye-bye.